fokusnya bukan gejala pelayanan, tetapi adalah iman kepercayaan sesuai dengan apa yang dikatakan Kristus dan dikonfirmasikan oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Saudara-saudara, setelah ini sudah dicatat, maka mereka mulai gumul. Gumul, pada waktu gumul, tantangan datang dari mana? Tantangan pertama dari politik dan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi adalah kerajaan yang terbesar yang diketahui oleh manusia pada saat Yesus masih ada di dunia. Mereka menjelajah sebagian dari barat, sebagian dari utara, sebagian dari selatan. Menjelajah 3 benua termasuk Eropa sampai di Inggris, sampai Asia, sampai di sangat-sangat Asia Timur. Tidak terlalu timur sekarang. Dan selatan utara daripada Afrika dijajah oleh mereka. 3 benua dijajah di dalam lingkaran yang mengelilingi Mediterranean Sea itu. Dan mereka mempunyai peperangan yang hampir tidak terkalahkan. Yang paling sulit menempuh peperangan adalah beberapa tahun berperang dengan orang-orang Israel. Dan akhirnya mereka tetap menang di Masada. Karena 960 prajurit yang paling tidak berkompromi dari orang Yahudi. Akhirnya semua bunuh diri supaya tidak dikalahkan oleh Romawi. Pada waktu orang Romawi sampai di Masada, mereka membayangkan orang Israel akan berlutut minta ampun dan mereka menyatakan penyerahan. Mereka berserah kepada dia. Mereka akhirnya kecewa karena semua sudah mati menjadi mayat. Tidak ada satu yang menyerah kepada dia. Kerajaan Romawi sebanyak satu kerajaan yang menjadi ironis daripada seluruh kebudayaan manusia. Mulai daripada memimpin untuk mendatangkan sejahtera bagi rakyat. Mulai menjadi republik, akhirnya berubah menjadi kerajaan. Setelah Augustus, yaitu Octavianus, menjadi kaisar, maka perubahan dari republik menjadi kekerajaan itu mulai mengekspansi. Dan ekspansi yang begitu kuat sebenarnya berdasarkan inferioritas. Yaitu satu keadaan yang ketakutan. Karena apa? Karena kalau tidak mengekspan berarti membiarkan kerajaan di situ masih ada. Itu ancaman. Matikan mereka, tidak ada ancaman. Matikan lagi, tidak ada ancaman. Terus perang. Bisa perang sebanyak mungkin, mereka lebih aman. Makin tidak musuh, mereka makin aman. Nah, ini satu pemikiran yang sangat inferior. Jadi orang yang sangat ketakutan. Orang paranoid. Baru terus memperang. Engkau bilang, Pak Tong kalau begini, Kerry juga paranoid. Engkau berperang terus. Tidak lain. Saya berperang tidak ambisi pribadi 1% pun. Saya berperang karena ini perintah Kristus. Ada peperangan antara Kristus dan setan. Kita harus terjun ke dalamnya. Kapan-kapan ada tanya jawab. Silakan tanya sebelak-belakan. Seberani mungkin bicara. Saya memberikan penjelasan kepadamu. Saudara-saudara, kita teruskan. Pertama dari kerajaan. Kerajaan itu begitu takut. Sehingga mereka menentukan sesuatu peraturan. Kaisar itu adalah Kyrios. Kaisar itu adalah Tuan. Atau adalah sesuatu yang paling tinggi. Yang memiliki seluruh kerajaan. Kau bukan milikmu sendiri. Kau milik kerajaan. Istrimu milik kerajaan. Anakmu milik kerajaan. Rumahmu, sawahmu, tanahmu, hartamu. Segala sesuatu milik kerajaan. Jadi kaisar memiliki seluruh kerajaan. Sehingga engkau harus menyebutnya Tuhan. Tuhan. Ini bertentangan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi percaya yang disebut Tuhan di surga. Tidak pernah di dunia. Yang di dunia tidak boleh disebut sebagai Tuhan. Maka mereka tidak mau menyebut kaisar itu Tuhan. Kalau terjadi bentur berarti kebudayaan Yahudi sama satu konstitusi Romawi itu adalah konflik. Maka harus dibasmi, bunuh habis. Barang siapa tidak menyebut kaisar itu Tuhan, dia akan dipenggal kepala. Tetapi bisakah menghancurkan satu bangsa yang begitu kuat batinnya, agamanya, spiritnya, imannya seperti Yahudi? Orang Romawi tahu tidak bisa. Maka mereka akhirnya jalan kompromi. Bagaimana kompromi? 180.000 tentara Romawi yang mengelilingi kota Yerusalem. Di seluruh kerajaan Romawi tidak ada satu negara yang dijajah oleh dia mendapatkan
tentara militer sebanyak itu di dalam satu kota. Sehingga orang bakti ke Yerusalem. Dari semua sudut daripada tanah Yudea, daripada Galilea, dari mana itu. Orang Yahudi pergi Yerusalem 1 tahun 3 kali. Terkumpul ratusan ribu. Kalau masa berontak, maka militer menjadi minoritas. Meskipun senjata mereka kuat, mereka dikepung terus. Tidak bisa keluar, tidak bisa orang masuk. Mereka akan mati. Dengan demikian, maka kerajaan Romawi memperbolehkan orang Yahudi menyebut Yehova Tuhan. Silakan. Hanya satu bangsa. Bangsa lain tidak boleh. Hanya bangsa Yahudi. Ini terlalu keras. Ini terlalu kuat. Ini tidak ada kompromi. Oke, silakan. Engkau menyebut Allah itu Tuhan, pencipta langit. Tidak mau menyebut kaisar Tuhan. Oke, kita izinkan. Tapi diketatin. Dan rajanya tidak boleh dari keturunan Daud. Rajanya itu harus dipilih oleh orang Yahudi. Oleh orang Romawi. Maka Romawi memilih salah seorang arsitek terbesar dalam sejarah, Herodes Agung. Dia bukan keturunan orang Yahudi. Dia bukan keturunan dari salah satu suku di antara 12 suku Israel. Dia keturunan Edom. Lalu dia memakai agama, menyenangkan orang beragama supaya diperkuat dia punya kedudukan politik. Semua presiden, semua raja, semua pimpinan-pimpinan di dunia mempunyai pikiran yang jahat seperti itu. Memperalat agama untuk memperkuat kedudukan mereka. Hampir tidak ada yang terkecuali. Saya tidak usah menjelaskan lagi. Dirikan bait yang besar. Surah Yahudi mengatakan, "What? This is bigger than the temple built by the Solomon." So we thank God and thank Herodes. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Herodes. Dia meskipun bukan orang Israel, tapi toh begitu hebat. Membuat kita begitu beragama, meriah. Saudara-saudara, Saddam Hussein mengumumkan partaiku bukan partai Islam. Negara Irak, negara sekuler. Tetapi 3 hari sebelum Schwarzkopf, jenderal daripada koalisi, datang membom dia, mendadak dia memerintahkan dari radio kepada seluruh Irak, semua bendera Irak ditulis di bawah Allah Akbar. Dia memperalat agama supaya orang-orang semua memperkuat dia, supaya dia boleh terus menang. Ini semua sama. Kalau engkau belajar sejarah, lalu lihat daripada kerajaan Tuhan, engkau lihat sifat dosa manusia begitu rusak, makin tinggi makin rusak jabatannya. Kecuali dia seperti Daniel, seperti Yusuf yang takut kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, maka Romawi mengatakan di bawah kerajaan Roma, sekarang kita mempunyai 2 sistem. Sistem selain Yahudi, semua tidak boleh menyebut siapapun Tuhan kecuali kaisar. Sistem kedua, diizinkan di daerah Palestina, yaitu orang Yahudi. Mereka tetap boleh menyebut Yehova itu Tuhan. Maka satu negara 2 sistem. Bukan mulai dari Deng Xiaoping, mulai dari kaisar, mulai dari orang Israel zaman itu. Nah, dengan keadaan demikian, maka mereka mengiyakan toleransi. Sampai mereka mengetahui, ada lagi bukan Yehova yang Tuhan. Ada seorang yang dinamakan Yesus, itu Tuhan juga. Wah, tidak bisa. Marahlah. Romawi mulai marah. Kalau mereka menganggap semua orang Israel percaya Yehova Tuhan, ditoleransikan. Sampai Yesus jadi Tuhan. Tidak bisa. Kalau begini saya tahulah. Orang Yahudi 2 macam. Semacam percaya Yehova, semacam percaya Yesus. Sama-sama Yehova Yesus. Nah, yang baru ini dipegang kepala. Yang baru dianiaya. Nah, saat itu Yesus baru bangkit naik ke surga tidak lama. Roh Kudus turun tidak lama. Maka gereja dianiaya, babat habis. Babi bunuh, dibakar, disalibkan. Ribuan orang karena iman kepada Kristus mati. Ini peperangan yang mulai meletus. Secara fisik, secara sejarah, secara real, secara konkret, secara hidup sehari-hari. Saudara-saudara, saya selalu mempunyai pandangan sedikit berbeda dengan orang lain. Maafkan. Ada orang bilang gereja ditutup, gereja banyak yang dibakar, gereja banyak diusir, tidak bisa berbakti di dalam. Saya bilang ini ada baiknya. Kenapa? Karena Kristen selama ini terlalu lancar. Maka mereka tidak pernah mengetahui apa namanya sandar Tuhan.
berlutut, berdoa, berpuasa, minta pertolongan sang penguasa yang terbesar. Gereja cuma mengetahui hidup enak-enak, percaya kepada Tuhan, dapat kekayaan, hidup makmur, gloria, ini kesuksesan, teologi prosperity. Itu melumpuhkan iman orang Kristen. Maka Tuhan ada waktunya mengkocak kita supaya kita mengerti kita mengapa menjadi orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, pada waktu dilandanya penganiayaan itu selama 300 tahun, kira-kira 10 kali penganiayaan daripada Nero, daripada Trajanus, daripada Vespasian, daripada Diocletian, daripada Domitian, terus sampai pada abad keempat. Saudara-saudara, 10 kali penganiayaan besar, ratusan ribu orang Kristen mati hanya karena Yesus adalah Tuhanku. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, barang siapa memanggil Yesus Tuhan, dia diselamatkan. Sekarang oleh penginjil dan karismatik dan evangelical, injili yang dangkal, ayo panggil Yesus Tuhan, Tuhan, engkau diselamatkan. Kenapa surat itu, ayat itu ditulis di Roma, bukan di Korintus, bukan ke Efesus, di buku Roma? Karena kerajaan Romawi yang menentukan barang siapa menyebut orang lain Tuhan di tengah kepalanya. Dan Paulus mengatakan, engkau berani panggil Yesus Tuhan, berarti engkau sudah siap perang, engkau bersiap mati, engkau diselamatkan. Itu artinya. Sekarang kita tafsir akhir mau sendiri. Begitu lihat, pikir-pikir, kira-kira begini. Lalu dengan teriak-teriak terkala seperti orang jual koyo. Wah, dan banyak orang tarik. Itu arak-arakan. Itu seperti demonstrasi. Ya, semua ikut. Itu main psikologi massal. Itu bukan jadi hamba Tuhan yang setia. Saudara-saudara, semua ayat itu ada makna yang sesungguhnya. Mari kita menemukan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kerajaan, maka politik menjadi tantangan musuh besar kepada iman Kristen yang sejati. Kedua, filsafat Gerika. Filsafat Gerika yang campur-campur pikiran yang sangat dalam, istilah yang sangat bermutu yang tinggi, yang bikin orang pikir, wah ini pasti akademik tinggi. Akademik tinggi pasti dia orang pintar. Kalau dia orang pintar pasti dia tidak salah. Dan filsafat Gerika yang menakut-nakuti orang biasa dengan keindahan sastra dan pikiran yang begitu tinggi, membius mereka dan tidak mengetahui kelemahan apa yang ada pada filsafat-filsafat itu. Saudara-saudara, filsafat Gerika sebelum Sokrates tidak ada arahnya. Setelah Sokrates mementingkan antropologi, bukan teologi. Sebelum Sokrates yang disebut teologi itu adalah equal to mythology. Setelah Sokrates maka satu suara yang berubah arah seluruh dunia. You want to know everything outside of you? You want to know everything outside of you in the universe? Then what about within you? Do you understand yourself within you? You know everything there, sky, mountain, everything, nature. What about you? Sokrates mengatakan, know yourself, not to say out on. You should know yourself before you know everything. Because to know yourself is the beginning of the knowledge. Mengenal diri adalah titik tolak, titik permulaan segala pengetahuan. Tetapi kalau you tanya sama Sokrates, how can I know myself? From what kind of method? What kind of means? By what kind of way and methodology I can know myself? No answer. Maka harus kembali kepada Alkitab. Alkitab mengatakan, to know God is the beginning of wisdom. Sokrates hanya mengatakan, to know yourself is the beginning of the knowledge. Di sini masih ada satu lingkaran yang belum diikatkan. Dan Sokrates sendiri sudah melihat mitologi penipu, filsafat tidak ada jalan, maka dia mencari Allah yang tertinggi. Saya percaya dia dipengaruhi oleh pedagang Yahudi yang membawa monoteisme kepada seluruh dunia, bahasa Gerika. Sehingga dia akhirnya mau meninggalkan semua mitos, percaya hanya satu Allah, meskipun campuran dia pikiran masih dikotori, dipolusi oleh reinkarnasi. Filosof seperti Sokrates tidak ada arah. Dan akhirnya dia percaya satu Allah. Percaya hanya satu Allah.
Dan itulah sebabnya dia dijatuhkan hukum mati karena dia ateis. Karena mereka memakai istilah ateis menjelaskan bahwa dia sudah meninggalkan dewa-dewa dari Olympus.